Oke guys, welcome back to Cakra Diva, reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battle Through the Heaven Season 5 episode ke-139 yang selalu kalian nantikan ya. Nah, seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Shoyen dan ahli lain yang melakukan ekspedisi di reruntuhan kuno harus menghadapi amukan kerangka doseng akibat dari perbuatan serakah Jae-sing dan Aula Jiwa. Karena sisa kekuatan kerangka doseng itu masih terlalu menakutkan, akhirnya Jae-sing pun mengajak semua orang bekerja sama dan menekan kekuatan kerangka doseng beramai-ramai. Huang Xuan, Bing He, Tang Jen, dan Shoyen membentuk kelompok dadakan bersama Jae-sing dan berhasil mengungkap bahwa teknik Do kelas Tian yang dicari semua orang sebenar-benarnya terukir di tulang belulang si elit doseng yang sedang mengamuk tersebut. Nah, di episode kali ini kita akan melihat kembali kelakuan bejat si Jae-sing dengan berusaha mengambil seluruh kerangka untuk dirinya sendiri sehingga memicu pertikaian antar faksi-faksi yang ada di sana. Namun pertikaian itu langsung berubah menjadi keroyokan ketika faksi yang bermusuhan dengan Shoyen malah mengajak Jae-sing bekerja sama untuk menggeprek Kang Pak Bo yang berujung pada kemunculan tetua pertama suku naga Void kuno, Hei King. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Setelah dikeroyok beramai-ramai oleh 5 elit dojun, kerangka doseng sempat memancarkan beberapa gelombang energi sebelum benar-benar menghilang hingga membuat semua orang menghela napas lega memahami bahwa pertempuran mengatasi amukan sisa kekuatan doseng yang begitu menakutkan itu akhirnya selesai. Kinlin bertinyi-tinyi lantas di manakah teknik Do kelas Tian yang sebenarnya berada ketika Shoyen segera menjelaskan bahwa harta karun yang sebenarnya adalah kerangka doseng yang baru saja selesai mengamuk tersebut. Sebenarnya itu Jian udah mau gaspol remblong untuk mengincar kerangka, namun Shoyen buru-buru mencegahnya karena dia tahu Jae-sing akan mengambil tindakan lebih dulu. Dan benar saja apa yang dikatakan Shoyen, Jae-sing sempat drama dikit dengan berpura-pura hendak menghancurkan kerangka doseng yang telah menghabisi begitu banyak ahli Aula Jiwa. Namun niat busuk Anyi tua itu langsung diketahui dengan ahli-ahli dojun lain yang jelas tidak akan membiarkan Jae-sing mengambil keuntungan sendirian. Ketika itulah 3 ahli lain alias Huang Xuan, Tang Jen, dan Bing He langsung menyerang Tianjun ke-7 Aula Jiwa itu bersama-sama dan membuat Jae-sing auto kesal ketika menjebak semua orang di dalam badai kegelapan jiwa. Kalau yang dilawan adalah ahli kroco, mungkin Jae-sing akan berada di atas angin. Namun hal yang tidak boleh dilupakan adalah saat ini Tianjun Aula Jiwa itu sedang menghadapi 3 elit dojun dengan kekuatan yang sama. Setelah badai kegelapan jiwa dihancurkan, 3 ahli lain langsung melesat keluar dan hendak berebut kerangka elit doseng. Namun Jae-sing masih 1 langkah lebih cepat dibanding mereka semua. Nah, sayangnya tepat ketika Jae-sing bergerak dengan cepat untuk membawa kerangka itu pergi, masih ada 1 orang yang menghalanginya, di mana orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kang Pak Boy kesayangan kita semua, Mang Oyen. Berkat hambatan dari Shoyen, Jae-sing auto berdecih kesal karena kembali harus berhadapan dengan serangan keroyokan kelompok 3 dojun, di mana ketiga orang itu benar-benar membuatnya berada di dalam posisi terpojok sampai pada akhirnya tidak dapat mempertahankan kerangka lebih lama. Setelah menghadapi serangan gabungan dari Huang Xuan, Tang Jen, dan Bing He, Jae-sing pun harus mengikhlaskan kerangka doseng terlepas dari penguasaannya karena patah tulang tangan. Namun sebagaimana peringgai yang dimiliki oleh seorang yang rakus, setelah kerangka terlepas dari penguasaan Jae-sing pun ketiga ahli lain tidak tinggal diam dan masih terus memperebutkan kerangka tersebut satu sama lain. Kerangka itu berpindah-pindah tangan sampai kemudian berada di tangan Tang Jen ketika Shoyen memberikan dukungannya. Shoyen akhirnya mendapatkan kesempatan untuk meraih kerangka doseng, dan karena dia sudah mengetahui lokasi teknik Do, tanpa banyak babi bu, Shoyen pun langsung memotong 3 tulang rusuk kerangka dan menyimpannya ke dalam cincin. Yo, ini
Berhubung dia sudah mendapatkan bagian terpenting dari kerangka, Shoyan pun tidak tertarik lagi untuk berebut dengan 4 ahli dojun lain dan melemparkan kerangka itu, sehingga menciptakan huru-hara yang lebih besar dari 3 ahli dojun yang semakin tidak bisa menahan ketamakan untuk mendapatkan kerangka doseng. Zaising bergerak secepat yang dia bisa ke arah kerangka doseng yang terjun bebas dan langsung menarik kerangka tersebut dengan rantai jiwanya. Huang Xuan langsung membentuk tali energi Doki untuk menarik kerangka agar Zaising tidak mendapatkannya, diikuti dengan Bing He yang juga melakukan hal yang sama. Situasi menjadi semakin kacau ketika Tang Yan memanggil keluar api 9 naga petir ketika membuat kerangka ditarik menuju 3 arah yang berbeda. Masing-masing ahli mengeluarkan seluruh kemampuan mereka untuk mendapatkan kerangka tersebut, di mana mendapatkan tarikan 4 arah dari seorang elit dojun adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan bahkan oleh seonggok kerangka elit doseng yang melegenda. Secara perlahan kerangka doseng itu menunjukkan garis retakan yang samar sebelum kemudian benar-benar meledak dan berubah menjadi serpian kecil yang menyebar ke segala arah. Kerangka doseng hancur berkeping-keping dan membuat cairan emas yang tidak lain adalah esensi sumsum doseng mengintip dari balik tulang belulang. Hal itu membuat semua ahli yang ada di reruntuhan tidak bisa menahan mupeng dan mulai berjibaku untuk mendapatkan bagian kerangka hingga menyebabkan Zaising tidak bisa menahan amarahnya. Meskipun kesulitan mengendalikan kemarahan, Zaising masih berusaha mengendalikan diri dan fokus untuk mendapatkan semua bagian kerangka yang tersebar luas. Sementara itu, Shoyan awalnya tidak mau rebutan kerangka lagi, namun berhubung ada beberapa bagian yang membentuk satu lengan berada di dekatnya, Shoyan yang menganut prinsip rezeki enggak boleh ditolak pun langsung memungutnya. Tindakan Shoyan membuat Zaising menjadi semakin marah dan meminta pemuda itu untuk menyerahkan semua bagian kerangka yang dia miliki. Namun Zaising bukanlah seseorang yang ditakuti oleh Shoyan saat ini, dan karena itulah sang tuan muda ketiga keluarga Xiao malah ngajakin Zaising tawuran aja kalau memang mau merebut kerangka yang dia dapatkan. Shoyan tidak menunggu lama ketika memanggil keluar 3 api surgawi yang dia miliki dan membuat Zaising mau tidak mau mundur karena dia tahu api surgawi adalah kekuatan yang tidak bisa dia remehkan. Ketika Zaising dibuat kesal bukan kepalang oleh Shoyan inilah tiba-tiba saja Huang Xuan mengajak Zaising bekerja sama, di mana selama buah asal naga Phoenix bisa jatuh ke tangannya, Huang Xuan akan mempersilahkan Zaising mengambil seluruh bagian kerangka. Le Junje dan Bing He yang juga memiliki permusuhan dengan Shoyan menjadi tertarik untuk join gengnya Zaising, namun bukannya takut karena musuh-musuhnya membentuk aliansi, Shoyan justru memanggil Ujang keluar seolah menunjukkan bahwa dia tidak takut kalau antek-antek dajal ini pada mau join keroyokan. Tidak hanya Shoyan yang memiliki bala bantuan tambahan, King Lin juga memanggil keluar 2 tetua piton 9 tanah yang membuat Huang Xuan langsung memicing kaget karena tidak menyangka bahwa bocil FF inilah yang menjadi dalang di balik kekacauan suku piton 9 tanah yang dalam. Meski demikian, Huang Xuan menenangkan semua orang karena dia telah memanggil bala bantuan, dan selama mereka bisa bertahan sampai bala bantuan datang, maka menghabisi Shoyan bukan lagi sekedar angan-angan. Zaising melepaskan ledakan Doki dari tubuhnya yang langsung dihadang oleh ledakan energi perubahan puncak 3 api misterius Shoyan. Baru setelah Shoyan membagi tugas dengan rekan-rekannya, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu memimpin semua orang untuk mulai bergerak, dan dengan demikian pertempuran geng Shoyan dengan geng faksi alias 4 pun tidak terhindarkan lagi. Masing-masing rombongan Shoyan telah menemukan lawan mereka sendiri, begitu pula Shoyan yang langsung memilih Zaising sebagai lawannya. Shoyan menyayangkan sikap sok keras Zaising yang tidak mau belajar meskipun telah kehilangan separuh lengannya, di mana perkataan Shoyan seperti menyiram minyak ke dalam api dan membuat Zaising menjadi semakin emosi. Zaising sempat memerangkap Shoyan dalam badai pengunci jiwa, namun sayang trik ecek-ecek semacam itu sama sekali tidak berguna karena sang tuan muda ketiga keluarga Xiao dapat menghancurkannya dalam sekejap mata.
Meskipun teknik pengunci jiwanya telah dihancurkan, ternyata Zexing masih memiliki beberapa kartu truf, yaitu dengan meledakkan ratusan jiwa sebelum kemudian menyerap kekuatan jiwa-jiwa itu sebagai tonik tambahan bagi dirinya sendiri. Setelah menyerap kekuatan jiwa aura, Zexing langsung melonjak, begitu pula kecepatannya hingga berhasil menandingi Xiaoyan meskipun dalam kondisi menggunakan langkah 3000 petir. Xiaoyan melompat dan melesat ke sana kemari dengan gerakan 3000 guntur, namun harus diakui bahwa sejak awal harusnya Zexing masih lebih kuat daripada Xiaoyan, sehingga begitu Tianjun ke-7 aula jiwa itu meningkatkan kekuatannya, Xiaoyan menjadi lebih sulit untuk memberikan perlawanan. Xiaoyan dihempaskan menubruk tiang reruntuhan dengan beberapa luka di tubuhnya, namun hanya dalam beberapa detik yang singkat, seluruh luka-luka itu langsung menghilang sehingga Zexing menyadari bahwa api 3000 pembakaran akan memulihkan seluruh luka Xiaoyan tanpa henti. Kalau masalahnya seperti ini, maka satu-satunya cara mengalahkan Xiaoyan hanyalah menghabisi pemuda itu dengan satu serangan. Dan oleh karena itulah, Zexing buru-buru menarik Xiaoyan ke dalam ruang kehampaan sebelum kemudian mengaktifkan teknik cakar pemetik bintang Shen Luo untuk membuat pemuda itu pindah alam. Xiaoyan sudah pernah hampir kehilangan nyawa karena teknik Zexing ini. Karena itulah tuan muda ketiga keluarga Xiao itu segera menarik napas panjang sambil memutar otak untuk mencari cara mengatasi cakar pemetik bintang. Ketika itulah pikiran Xiaoyan tertuju pada satu teknik, di mana teknik tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah teknik segel dewa klan Gu. Xiaoyan menggabungkan 4 segel dewa yang dia miliki dan membuatnya berubah menjadi formasi 4 segel bertumpuk dengan aura luar biasa. Zexing juga tidak mau menunggu lama-lama dan segera melepaskan cakar pemetik bintang miliknya hingga membuat 2 teknik do tingkat tinggi itu bertubrukan dan menciptakan ledakan yang menggoncang reruntuhan. Segel dewa dan cakar pemetik bintang tidak salah lagi merupakan 2 teknik yang sangat luar biasa, dan benturan di antara keduanya bahkan sampai membuat ruang kehampaan mengalami kehancuran yang dapat dilihat dari dunia luar. Karena itulah ahli-ahli lain yang sebelumnya husyuk baku hantam langsung terdiam terpaku melihat retakan spasial yang menyebar dengan intens sebelum kemudian ledakan yang menakutkan muncul dari dalam ruang ketika baik Xiaoyan dan Zexing sama-sama terlempar keluar dan terdorong mundur puluhan langkah. Zexing yang lumayan bengek menunjukkan raut serius ketika mau tidak mau mengakui kekuatan Xiaoyan agak terlalu menakutkan untuk seseorang yang baru join kelas Dojun dan berpikir bahwa dia harus menghabisi pemuda itu hari ini juga agar tidak memberikan lebih banyak ancaman bagi dirinya maupun aula jiwa. Namun sebelum Zexing merealisasikan apapun yang ada di kepalanya, Xiaoyan sudah lebih dulu tersenyum dan memperlihatkan sebuah teknik yang pasti masih terpantri di ingatan Zexing. Dan benar saja ketika Xiaoyan menunjukkan 3 api yang berputar di telapak tangannya, Zexing langsung merinding remang-remang bulu ketek karena dia sangat mengenali teknik yang dahulu menghancurkan separuh lengannya tersebut. Zexing sempat melakukan beberapa tindakan untuk mencegah Xiaoyan membentuk teratai api pemusnahan, namun tuan muda ketiga keluarga Xiao yang sekarang sudah menjadi elit Dojun itu tidak lagi membutuhkan banyak waktu untuk menyempurnakan teratai api pemusnahan. Dan hanya dalam beberapa detik yang singkat, si bocil FF sudah berkedip muncul di belakangnya dengan api teratai pemusnahan yang menggantung indah di telapak tangannya. Menyaksikan teratai api pemusnahan yang memang meninggalkan sedikit teror di dalam hati Zexing itu membuat sang Tianjun ke-7 aula jiwa auto tunggang langgang dan melompat ke satu demi satu retakan spasial untuk melarikan diri. Namun sayang kecepatan Xiaoyan dan teratai api pemusnahan juga bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dengan mudah, dan tanpa disadari teratai api menakutkan itu sudah muncul begitu saja di depannya.
Namun ketika teratai api pemusnahan itu hampir saja menyenggol Jae-sing, sebuah lonceng yang dikeluarkan oleh dua tetua Phoenix Iblis Surga yang baru muncul menghadangnya, sehingga Shoyen pun tidak menahan diri untuk meledakkan teratai yang menyebabkan lonceng Phoenix hancur lebur. Melihat ada dua tetua Phoenix Iblis Surga, Xian pun langsung pasang badan dan mengeluarkan buah asal naga Phoenix ketika meminta dua tetua burung bau itu langsung merebut buah asal dari dirinya. Melihat naga Void kuno muda ini berani sombong, dua tetua Phoenix Iblis Surga yang kita panggil aja mereka Upin Ipin bersama dengan Huang Xuan langsung melakukan serangan beramai-ramai ke arah Jian yang membuat Shoyen panik. Tapi ternyata Xian sama sekali tidak menunjukkan raut gentar dan tepat ketika tiga tetua Phoenix Iblis Surga berada 1 meter di sekitarnya, terdengar suara jentikan jari yang seolah dapat membekukan waktu dan membuat ketiga tetua burung bau diam di udara. Belum sampai semua orang menyadari apa yang terjadi, sebuah tangan yang kekar merobek ruang spasial dan sebelum kemudian sosok pria parubaya melangkah keluar dari sana dengan aura luar biasa, di mana semua orang hanya bisa melongo karena mereka menyadari bahwa napas yang dikeluarkan oleh pria parubaya itu hanya dimiliki oleh binatang iblis terkuat sepanjang sejarah benua Doki. Siapa lagi kalau bukan naga Void kuno yang legendaris. Edian, mantap, full baku hantam, full deg-degan juga, apalagi di akhir episodenya Hacking keluar dengan super GG buat nyelamatin tuan putrinya Edan. Sumpah sih epic banget nih episode ini ya guys ya. Mantap jiwa lah pokoknya ya. Nah sekarang sebenarnya siapa sih Hacking itu dan seberapa kuatnya dia sampai bisa menghempaskan tiga tetua Phoenix Iblis Surga hanya dengan satu ayunan tangan? Apakah Hacking dapat menyelamatkan Shoyen dan kawan-kawan dari kebrutalan Jae-sing dan anggota gengnya? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi ya. Rama di sini mau sahur dulu kali ya, enaknya makan ngemil ngebaso mie ayam apa kayak gitu ya nggak guys, sebelum sahur gitu. Kalian sebelum sahur ngapain enaknya guys? Aduh, mulutnya asa hambar gitu ya, enaknya teh ngemil gitu apa gitu. Aduh enak makan yang pedes gitu ya, sedap kayaknya sambil makan duren gitu. Sumpah sih.